Al-Hakim Pekalongan, kuota terbatas. Hubungi Ratih 0852 2901 7060 atau Yayu 0823 4010 6599. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ana hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi kaya apa sing pingin kowe reti? Yo kaya hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, kaya bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah, terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ana sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pingin reti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio. Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya. Halo hai, saya Bagas Arianto dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pasti dengar radio. Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio. Saya Dina Aulia dari Pemalang, saya dengar radio. Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Halo Kota Batik. Kembali Batik lagi nih. Kota, halo. Kalau Batik Kota halo jadinya KH. Bukan PKH ya. Ada ya, masih ya. Nggak tahu. Program terbaru belum tahu nih. Siapa Halo Kota Batik, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah. Ya ampun, Mas Ozi. Hujan lagi nih. Hujan turun itu biarin aja. Iya, itu tuh kayak jadi pertanyaan gini. Sesuatu yang bisa turun tapi nggak bisa naik. Hujan itu bisa turun, tapi nggak bisa naik kan? Kalau naik itu kelas. Oh, naik kelas ya. Oh ya, kamu naik kelas. Tapi kamu pernah kan nggak naik kelas kan? Aku nggak malu cerita soal itu. Iya, kapan udah lewat juga kan? Enggak, itu menjadi kebanggaan, prestasi loh. Keren. Jarang-jarang loh orang itu nggak naik kelas. Biasanya naik apa tuh? Naik ranjang. Enggak, maksudnya kan orang itu kan selalu berpikirnya gimana ya caranya aku naik kelas. Ada usaha yang kenceng ya. Iya. Makanya kan ada banyak cerita ya. Ada orang kaya yang naik kelas terus nih sampai kaya sedunia gitu kan, menjadi orang terkaya di dunia. Salah satu pengusaha tuh terus akhirnya karena kekayaan dia yang melimpah itu, terus kemudian dia tuh kena sakit sih. Oke. Iya. Kena sakit sampai akhirnya dia menyadari bahwa kekayaan apapun itu nggak bisa menyembuhkan penyakitnya. Iya, meskipun dia kaya ya. Karena dia sakit kanker waktu itu. Bukan kantong kering ya. Bukan. Karena emang kanker. Ya, beneran kanker. Sampai akhirnya dia itu akhirnya bermuhasabah. Kebetulan dia itu seorang muslim ya. Pengusaha kaya di Amerika yang juga seorang muslim. Terus kemudian dari muhasabah itu dia mendapatkan jawaban bahwa
ya kalau kekayaan nggak bisa membuat aku bahagia, ngapain juga aku harus memelihara ini? Ya. Sampai akhirnya dibagi-bagi secara gratis ya, sampai dia udah kepada nggak punya. orang-orang miskin di Afrika terutama. Sampai dia tuh nggak punya apa-apa. Jadi meninggal itu tanpa meninggalkan harta. satu pun, sepeser pun, serupiah pun nggak ada. Udah dibagiin semuanya Udah ya? dibagiin semua. Oke. Gitu. Jadi dari cerita itu kan kita jadi tahu ya bahwa ternyata ada ya orang yang pingin turun kelas gitu. Iya sih ya. Iya kan? Karena merasa nggak bisa menyembuhkan penyakitnya, nggak bisa bahagia juga ya dari kekayaannya dia miliki ya. Dan begitu dia itu bisa berbagi, itu kebahagiaan banget tuh. Sampai usianya itu yang tadinya diprediksi oleh dokter itu Sampai bulan, 6 bulan gitu iya. ya. Akhirnya bertahan sampai berapa tahun gitu. Oh, lebih lama lagi. Sampai akhirnya beneran dia itu begitu mau meninggal itu memang kekayaannya tinggal sedikit gitu kan. Ya. Yang itu terakhir itu kemudian dibagikan lagi gitu. Udah nggak bawa apa-apapun ya. Nah, iya nggak bawa beban gitu. Dengan cara seperti itu dia itu mati dengan bahagia tuh. Alhamdulillah sih akhirnya. Iya, ya. karena dia tidak memikirkan nanti anak cucuku makan apa. Kan nggak jadi beban tuh. Iyalah. Coba deh kalau dalam kondisi sakaratul maut kita itu masih mikir kepikiran ya. Anakku nanti gimana ya? Iya kan? Nggak tenang tuh akhirnya. Ya. Rasulullah itu yang dikeroni kan bukan soal umatku bisa makan apa enggak ya. Umatku itu nantinya seperti apa? Ya, selamat atau enggak kan? Khawatir, ada kekhawatiran. Karena tahu bahwa besok itu akan terjadi chaos gitu kan. Tantangannya lebih berat lagi. Iya. Karena beliau sudah nggak ada lagi nih, sudah nggak bisa mendampingi umatnya gitu. Apa gitu loh? Siapa yang berani mengambil peran untuk menjadi contoh? Siapa yang akan menjadi orang yang terdepan untuk menunjukkan bahwa ini loh yang sesungguhnya? Iya, kekhawatiran. Sementara ketika ada orang yang seperti ini, kadangkala ternyata ada kepentingan di situ, misalnya. Ada maksud lain kan? lah ya. Kan ada nih aku ngomong yang kayak gitu ya. Karena semakin jauh zaman itu, semakin banyak hal yang kemudian melapisi gitu loh. Ya kan? Wah, Masya Allah. Nah, semakin banyak hal yang melapisi dalam kehidupan kita, sampai-sampai kita nggak ngerti mana yang beneran, mana yang pura-pura, mana yang salah. Iya. Semua aja udah nggak kelihatan jelas ya. Apalagi dalam budaya digital. Makin nggak jelas lagi. Nggak jelas banget. Kita foto seolah-olah pakai peci, pakai koko. Wah, alim nih orang nih. Iya kan, dipajang kemana-mana. Siapa tahu sebenarnya di belakang itu enggak. Iya kan. Mereka yang nonton kita juga nggak tahu kan. Ternyata kita kelihatan yang di atasnya. Siapa tahu di bawahnya cuma pakaian. Iya kan. Iya. Nah itu dia. Ini sudah terlalu canggih ya budaya digital ini. Sebelum ada digital kita itu pintar banget dandan gitu kan. Pakai baju supaya baju yang seolah-olah mencerminkan, kita sebagai apa ya gitu kan. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa ternyata ini bisa jadi permainan doang gitu kan. Kamuflase. Iya kan. Orang berpakaian rapi belum tentu jiwanya rapi. Pikirannya rapi, hatinya rapi. Hanya untuk menyamarkan saja. Menyembunyikan keasliannya. Betul. Kan? Iya sih ya. Dan memang bukan masalah keaslian juga sih. Tapi aku melihatnya kan peluang orang untuk berbuat jahat itu sangat tinggi. Iya kan. Tidak pandang bulu ya siapapun itu ya. Godaan dunia itu kan luar biasa. Iya kan. Jadi kita nggak bisa mencap bahwa orang ini buruk seburuk-buruknya, orang ini baik sebaik-baiknya. Bahkan bisa jadi aku tuh pernah nih bicara di salah satu forum gitu kan, di forum Ma'yahan itu. Saya ngomong bahwa manusia itu makhluk yang paradoks. Kenapa kalau menurut kamu gitu? Bisa jadi ya di dalam kebaikan yang dilakukan oleh manusia terselip kejahatan di situ. Contoh sederhana, misalkan kalau kita berbuat baik ya sudah berbuat baik aja kan. Iya itu nggak aja. Mikir soal saya dapat apa. Iya dong. Iya kan. Tapi kadangkala masih ada. Iya kan. Aku udah berbuat baik nih. Tapi di balik niatan berbuat baik itu ada maksud lain.
kok saya gini-gini amat, gini-gini aja, nggak dapat apa-apa. Iya, atau bahkan misalkan aku tuh udah baik loh sama dia, tapi kok dia kayak gini ya. Perlakuannya ke aku kok gini. Iya kan? Iya sih ya. Ada harapannya. Iya, itu tidak merugikan orang lain. Betul. Memang, tapi itu menjahati diri sendiri. Iya. Karena menyakiti hati sendiri. Iya kan? Iya. Sebenarnya itu bisa dilakukan bukan hanya kepada sesama manusia, kepada sesama teman ya. Kadang kepada Tuhan pun juga gitu kan. Iya kan. Saya udah rajin sholat loh. Kok saya tetap miskin? Kenapa ini? Gitu kan? Iya kan. Kadang gitu kan. Makanya artinya bahwa kebaikan pun menjadi godaan. Bahkan berbuat baik pun juga godaan. Iya kan? Iya. Iya kan? Tinggal niatan kita ya. Iya makanya. Nggak gampang menjadi orang yang benar-benar murni, tulus. 100% tulus. Seperti Rasulullah itu kan nggak berpikir bagaimana beliau itu akan mendapatkan ganti gitu kan. Ya kan? Sayyidah Khadijah misalkan mendermakan semua hartanya untuk ya sudah ini dakwah Nabi nih. Nggak mikir berapa keuntungan yang bakal beliau dapatkan. Bahkan rela miskin gitu loh. Dalam tanda petik ya, rela miskin gitu, rela untuk tidak memiliki apa-apa gitu, iya kan? Pengorbanannya penuh deh. Iya. Nah itu kan nggak gampang untuk menjadi orang yang seperti itu. Nggak semua orang bisa berbuat seperti itu. Apalagi di zaman sekarang, yang jauh dari katakanlah kemurnian itu gitu kan. Pasti pingin ada niatan lain lah ya. Iya, karena katakanlah gini. Saya tiwas mempercayakan kadung mempercayakan pada orang, ternyata orang yang saya titipi nggak bisa dipercaya. Mengecewakan nih. Sudah deh. Akhirnya kita kecewa, terus akhirnya kita seolah-olah menagih pada masa lalu gitu kan, dan kemudian bahkan bisa jadi fatalnya lagi adalah kita akhirnya nggak mau lagi gitu loh. Sikapnya berubah jadinya ya. Nggak mau lagi untuk melakukan sesuatu gitu, atau bahkan bukan hanya nggak mau, tapi justru berbalik 180 derajat. Wah, malah membenci apa gitu. Itu sangat kan? disayangkan. Yang sekarang terjadi kan kayak gitu. Orang itu mudah banget dibawa oleh suasana. Ya kan, suasana yang sebenarnya bukan suasana hati kita, suasana orang lain gitu kan, yang ditampilkan di media sosial, gitu kan. Terus kita akhirnya terbawa masuk ke dalam situ, seolah-olah itu adalah bagian dari diri kita. Kan konyol banget. Iya sih. Itu yang sekarang terjadi. Banyak dialami semua orang ya. Hampir semua orang, kebanyakan orang lah ya. Iya. Jangan lah ya. Mayoritas tuh kayak gitu. Makanya aku ya bermedia sosial itu ya boleh-boleh aja sih. Boleh ya, artinya kita tahu lah ya bahwa sekarang peradabannya sudah semacam ini. Tapi bukan berarti kemudian kita terseret arus sampai larut dalam itu ya, dunianya situ ya. Sampai akhirnya menganggap bahwa apa yang ditampilkan oleh media sosial adalah kebenaran mutlak. Asliannya. Gitu loh. Padahal bisa kita bilang bahwa nggak semua itu asli ya, yang di sana ya. Ya. Dunia digital adalah dunia permainan sih. Dunia permainan. Tinggal kita nih sikapnya seperti apa nih. Dunia permainan. Jadi dunia aja lah ya. Dunia kita aja deh. Itu kan sudah permainan nih. Betul. Masuk ke dunia digital, tambah dimainin lagi. Berarti mainan dalam mainan ya. Iya. Kalau mainan di dalam mainan, maka fungsi kebenarannya itu sangat patut untuk diragukan gitu loh. Iya sih. Kita harus dengan kesangsian kalau menonton apapun itu di media sosial. Gitu. Harus pintar-pintar ini ya, menyaring ya. Apalagi sekarang ada AI dan lain sebagainya gitu kan. Karena makin canggih Kang dengan adanya AI itu, kayak kita melihat itu beneran nyata terjadi. Iya kan. Ada manusia bisa berubah jadi burung merak, terus kemudian jadi apa lagi gitu kan. Dan halus itu. Itu kan jelas-jelas ya. Iya, tapi yang paling ngeri itu kan ketika misalkan kayak adegan ini pemadaman kebakaran di Los Angeles gitu kan. Kan banyak tuh yang pakai AI juga. Dibikin kalau kita nggak jeli memandang, percaya aja deh. Percaya deh. Oh iya, ini kan? Keren nih. Wah, helikopternya bisa guling-guling gitu. Nah, si Ustadz datang nih, Iya, alhamdulillah hujan-hujanan. Luar biasa. Nah itu hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya itu sangat-sangat memang mengaruhi, bahkan bisa mengubah cara pandang kita, bahkan cara kita menilai segala sesuatu. Iya sih ya. Iya, pokoknya kalau aku gini aja sih, simpelnya gini.
iman itu memang naik turun ya, dan yang tahu diri fluktuatif, pribadi gitu kan. Nah, tapi yang terpenting adalah kita berusaha untuk kalau segala sesuatu itu balikin lagi pada imannya dulu. Ya kan? Kalau ada apa-apa balikin dulu ke imannya dulu. Jangan mempersoalkan orangnya. Nggak akan selesai mempersoalkan orang. Iya sih ya. Nggak akan selesai mempermasalahkan manusia. Ya kan? Balik lagi ke imannya. Kembali pada diri sendiri gitu kan, tanya pada diri sendiri gitu loh, bukan untuk kemudian meragukan kebenaran orang ini, kebenaran mana nih yang benar gitu, bukan untuk membandingkan, bukan itu. Cari kebenaran itu pada diri sendiri. Objeknya ke kita ya, ke diri kita sendiri. Yes. Wah, itu tuh makanya tuh sekarang nih luar biasa nih Osa Islam. Osa Islam versi 1. Oh, ada 2 versi ya mana? Yang beneran nanti ada ini ya. Ada WA. Ada WA. Iya, baca dong. Bentar dulu. Beneran ada nggak sih? WA. Kayaknya ada. Ini apa? Tagihan BMKG. Perkiraan cuaca. Iya, hujan di sini Pak BMKG. Tahu. Kamu nggak usah ngasih tahu, kita udah tahu. Karena udah terjadi. Kalau kamu ngasih tahunya tadi, seharusnya kita lebih prepare. Iya betul. Nah, tapi dalam hal prepare memang kita harus prepare nih sekarang ini. Iya ya. Iya kan, karena musimnya sedang nggak menentu. Jadi apapun itu, kalau misalkan ada aktivitas di luar mungkin sebaiknya persiapkan perangkat ataupun peralatan untuk meminimalkan dampak hujan. Gitu loh. Jadi persiapan. Sedari sekarang. Iya. Pakai payung pakai. Iya, yang namanya payung kan nggak bisa mencegah hujan. Betul. Tapi yang namanya payung itu untuk mengantisipasi dampak dari hujan itu pada diri kita. Nah, itu yang namanya ikhtiar. Wah, itu salah satu bentuk usaha kita. Ikhtiar nih. Berhubung Pak Yahya udah hadir, beliau juga mau udutan dulu katanya. Kita temanin dulu aja kali ya. Nanti aja sih. Nanti aja. Oke, siap. Kita kan masih cukup lama nih, 4 jam. Masalahnya beliau gak ada yang nemenin di belakang nih. Gak apa-apa, suruh Ma'ruf aja temenin. Nah, si Ma'ruf. Gitu sih. Aku kadang-kala itu gitu ya. Kadang-kala gitu kita ngerasa bahwa segala sesuatu it's okay aja nih, nggak ada masalah. Harusnya bisa bersikap seperti itu sih, ya. Yang lucunya gini, kenapa? Kita nggak ngenali masalah yang sebenarnya ada di dalam yang kita alami. Kita justru memasalahkan segala sesuatu yang sebenarnya dimasalahkan oleh orang lain gitu loh. Kan konyol ya. Iya, terlalu ini ya, pengen ikut campur masalah orang lain ya. Enggak pengen campur sih. Kalau di dalam budaya digital itu segalanya memang serba ditampilkan sebagai masalah. Iya. Karena biar seru. Digital, dunia gitu. Budaya digital itu adalah budaya bagaimana kemudian menciptakan sensasi-sensasi itu tadi kan. Nah, salah satu untuk upaya untuk menciptakan sensasi kan harus memunculkan konflik. Konflik itu sumber dari persoalan gitu kan. Nah, persoalan itu nanti bagaimana nih dampaknya kepada cara pandang orang, cara orang menilai dan lain sebagainya. Nah, itu yang dicari. Viral itu bukan soal bagaimana kemudian mereka video itu atau konten itu bisa menyebar luas, tapi bagaimana bagaimana kemudian konten itu menimbulkan kekisruhan dalam pikiran manusia seluruh dunia gitu kan. Akhirnya netizen pada ngumpul di situ ya. Iya, akhirnya pada ngumpul dan akhirnya membicarakan terus menerus sampai akhirnya kita nggak ngerti ini mana nih yang benar. Gitu. Terkecoh kita. Iya. Yang seneng siapa? Yang bikin video, yang bikin konten. Akhirnya makin rame yang nonton nih kan. Iya. Dan konten-konten yang kayak gini nih biasanya ya maaf ya, nggak ada kualitasnya sebenarnya. Bisa disebut konten-konten sampah lah ya. Sampah. Makanya aku pernah menulis di majalah mahasiswa waktu itu. Sampah pikiran. Nah, sampah pikiran itu dimulai dari mana sih? Dari cara kita menonton ataupun menyikapi setiap konten-konten yang ada di media sosial, di budaya digital itu tadi. Jangan salah bahwa aku tuh kadang-kala curiga, jangan-jangan digital ini seperti apa ya? Kalau aku ngomong ini sebenarnya ini sensitif, tapi rawan ya. Nggak apa-apa sih.
saya memandang bahwa digitalisasi itu bisa jadi semacam alat atau bahkan mungkin perangkat. Ya kalau dalam terminologi agama itu bisa jadi media digital itu sebenarnya seolah-olah itu jadi nabi gitu loh. Perannya jadi penyebar risalah gitu kan. Nah, agamanya apa? Agamanya ilmu pengetahuan itu menjadi salah satu basis dari penciptaan teknologi. Ini kan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan mendapatkan kekuatan, kekuatan yang lebih itu dengan dia mampu masuk ke dalam ruang teknologi. Gitu. Ada yang banyak pengikutnya dan penyebarnya benar di media sosial. Mirip-mirip ini. Para nabi. Iya. Makanya aku nggak terlalu peduli gitu loh. Bukan nggak peduli dalam arti cuek, tapi saya tetap ikut bermain di situ. Tetapi apa nih yang harus saya sampaikan? Apa nih yang harus saya pola bikin pola gitu. Meskipun berdampak nggak sih? Mungkin saat ini belum. Belum. Mungkin saat ini belum gitu loh. Karena memang kita ini kan itu tadi, kita kan nggak pernah siap untuk menghadapi perubahan ini ya. Karena itu tadi aku sepakat tuh kata kemarin aku ngikutin podcastnya Bagus Mulyadi yang mengatakan bahwa kenapa sih orang-orang kita di zaman teknologi yang serba canggih kayak gini masih ada sih yang berpikiran secara logika mistika gitu kan. Itu salah satunya adalah ketidakhadiran para akademisi di ruang-ruang publik. Salah satu persoalannya dalam arti bukan kemudian hadir aja ya, present aja, tetapi juga bagaimana kemudian di beliau-beliau yang di ruang akademik ini mampu menjelaskan secara gamblang dengan bahasa-bahasa sederhana, bahasa-bahasa yang masyarakat, gampang dipahami ya, menderivasi dari bahasa-bahasa yang rumit-rumit tadi dalam skala yang rumit, bahasa-bahasa ilmiah gitu, dibahasakan secara sederhana. Nggak ada ya. Wali-wali dulu kayak gitu. Bahasa yang rumit dalam dalam teks-teks agama dikonversi diterjemahkan dalam sikap perilaku sehari-hari. Contoh misalkan yang paling sederhana itu misalnya ini nih, katakanlah untuk ngajarin orang bersedekah misalnya. Ya sudah bagi ini bancaan ke tetangga. Ya kan? Berapa jumlahnya terserah ke semampunya aja. Syukur-syukur bisa melampaui jumlah 40 rumah tetangga kita. Ya kan? Sederhana. Mengajarkan tapi dengan tidak tidak dengan frontal tidak tekstual gitu. Tapi langsung aja. Praktik deh. Kalau misalkan ada selamatan gitu, syukuran. Bikinlah bubur abang putih, bubur kuning dan macem-macem. Ini sebenarnya kan ngajarin tentang kalau kamu lagi masak-masak, gitu kan ajaran Rasulullah kan gitu, aromanya kecium tetanggamu, berarti kamu punya kewajiban gitu kan, membagikan masakan itu ya. Ya itu dia, biar sama-sama merasakan gitu. Nggak cuma mencium aromanya aja ya. Itu kan oleh mbah-mbah kita kan disederhanakan cara seperti itu, gitu kan. Sesimpel itu gitu loh. Iya, nggak pakai bahasa teoritis. Wah, harus gini harus gitu. Wah, hitungannya segini. Wah, susah dipahami nyampe juga. Gitu loh. Nggak nyampe. Gimana cara ngitung? Wong beras aja kan kita nggak pernah ngitung dalam sekilo itu berapa biji, berapa butir gitu kan? Iya. Iya kan. Diambil 2,5-nya gitu, misalnya. Atau terlalu rumit kan? ya. Rigid banget gitu kan. Effort banget kita. Makanya dengan kesederhanaan itu. Lebih gampang dipahami, prakteknya pun juga akhirnya lebih cepat lah ya. Itu kelas banget ilmu beliau. Mengkonversikan bahasa dengan lebih sederhana. Iya. Terus bagaimana kemudian kalau misalkan Sunan Bonang misalnya, itu kan menciptakan bagaimana beliau ahli psikologi sebenarnya kalau saya melihatnya ya, karena Bonang yang beliau ciptakan itu punya efek ya, karena beliau itu kan menggunakan media musik gitu kan, musik gamelan gitu. Kenapa sih musik gamelan? Supaya karena kedekatan masyarakat Jawa dengan musik gamelan sangat dekat, dan itu yang dibangun adalah bagaimana psikologi manusia pada waktu itu bisa jadi tenang. Loh, di Inggris itu ada yang menarik,
orang-orang yang masuk LP dan mau bebas dari LP nih setelah melewati masa hukuman, mereka wajib berlatih yang namanya karawitan. Kok karawitan sih di Inggris? Iya. Lah kok bisa? Why? Karena di dalam latihan karawitan itu yang dilatih bukan keterampilan, tetapi adalah bagaimana orang itu mampu mengendalikan diri. Karena semua pakai aturan mainnya. Nggak sembarangan asal gebuk aja udah ya. Nutuk saron itu nggak ditutuk. Itu apa, kayak nyentuh aja? Ini ya alat pukulnya itu ditibake dijatuhkan ke tututnya itu apa? Oh, bukan lempeng-lempeng itu bukan. Jadi bukan ditutuk-tutupkan itu bukan, tapi aku pernah latihan kan. Emang outputnya beda ya? Beda. Oh, baru tahu nih aku. Terus bagaimana nutuk kenong, nutuk bonang, terus sampai kendang. Kendang itu gimana cara mainnya? Ada aturannya sendiri-sendiri. Bagaimana kemudian ketukan-ketukan dan bagaimana gong yang tepat itu diketukan berapa? Pas kapan? Di nada yang berapa? Dan semuanya hitungan musik jazz aja kalah itu. Ini lebih tertata banget ya. Iya. Dan di Inggris itu emang diharuskan mantan-mantan ini. Harus di Inggris. Itu di penjara yang paling elit loh. Oh kok bisa gitu ya? Kan ini maksudnya kan dari kita kan, karawitan itu kan. Nah kita sendiri kok nggak praktek seperti itu ya? Iya. Kan itu tadi. Kita kan lebih percaya pada budaya populer. Sementara di sana malah justru praktek kayak gitu ya? Jangan salah bahwa banyak naskah-naskah kuno kita yang dipelajari oleh Inggris, Belanda, dan negara-negara Jerman seperti Jerman itu sangat mempelajari beberapa nama sungai di Jerman itu pakai nama kita. Oh ya. Jadi kalau misalnya kita jalan ke sana nggak asing ya dengan nama sungai-sungai. Ada beberapa sungai yang dinamai dengan nama-nama bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa Kawi di sana. Apa? Itu yang cerita temanku yang tinggal di sana. Di sana di Jerman. Gila ini apa-apaan ini gitu kan. Ya maksudnya ini kita harus bangga atau apa ya responnya ya kalau misalkan ada. Ya kita harus malu sebenarnya. Bangga apaan, kita aja nggak paham kan. Oh justru malah di sana yang make. Yang menarik lagi beberapa filsuf di Jerman kayak misalkan Nietzsche itu kan tokoh nihilisme ya. Itu banyak juga menyitir pendapat-pendapat filsuf Jawa. Bahkan dalam bukunya yang judulnya apa itu ya, lahirnya apa itu aku lupa gitu. Itu dia secara eksplisit menyebutkan bahwa di timur sana ada bangsa yang namanya Jawa itu dia sangat respect banget. Sampai sebegitunya ya? Sampai segitunya. Iya, aku menemukan banyak jurnal-jurnal yang membahas hal itu gitu. Termasuk dari pemikiran Nietzsche, dari pemikirannya siapa lagi tuh. Banyak lah. Iya. Karl Marx aja gitu. Sama Karl Marx juga. Iya. Bangga, malu harusnya ya. Bangga apaan gitu, nggak mudeng apa-apa. Jangankan ngomongin soal konsep filosofi Jawa. Hono corok aja deh. Apa sih huruf ho itu maksudnya? Kita pasti nggak ngerti. Iya betul. Jangankan maksudnya ya, anak zaman sekarang aja kan kayaknya nggak hafal juga sih. Iya kan. Suruh nulis aja kayaknya nggak paham. Iya kan. Masih ada nggak sih pelajaran gitu di sekolah dasar? Cuman dikasih 1 minggu satu kali kan. Sangat sedikit sekali ya porsinya ya. Iya. Jadi mulok ya. Iya, padahal yang namanya aksara, balik lagi ke literasi kan. Aksara. Salah satu bentuk atau yang menyimbolkan kemajuan sebuah bangsa itu adalah mereka memiliki aksara. Ya. Bukan teknologi dulu. Dari aksara dulu ya. Karena kalau teknologi kan sekarang ya. Bukan sekarang. Dari dulu itu ada teknologi. Setelah aksara lah. Aksara itu menunjukkan kemampuan kognitif sebuah bangsa. Menunjukkan kemampuan dia menyimpulkan realitas dunia ini, ya kan, dalam bentuk simbol-simbol atau lambang-lambang bahasa yang dinamakan dengan aksara. Gitu ya jadinya ya. Yes. Oke deh. Kang, kayaknya kita harus berhenti dulu deh. Iya, jam 8. Jam 8 kan.
Nanti kita akan sambung lagi bersama dengan Yai Minan ya. FM 91. Aku mau dengerin lagu dulu. Mau ketemu dulu sama Ustadznya dulu dong. Iya dong. Oke. Nanti kita akan kembali. Bentar dulu, bentar. Jangan dong. Itu terlalu. Udah dulu ya.